Bukan kaleng-kaleng. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia pernah bersaing dengan Vinicius dan Haaland di Golden Boy 2020. Sebuah kabar mengejutkan datang dari calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang ternyata pernah masuk nominasi Golden Boy 2020. Bersaing dengan nama besar seperti Vinicius dan Erling Haaland, siapa sebenarnya pemain ini dan bagaimana kontribusinya bisa memperkuat timnas Indonesia? Simak kisah lengkapnya. Jens Raven siap tampil di timnas Indonesia senior. Apakah Kluivert akan memberinya kesempatan? Jens Raven, pemain muda yang tengah naik daun, mengungkapkan kesiapan dirinya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun hanya ada satu syarat, panggilan langsung dari Patrick Kluivert. Apa yang membuat Raven begitu percaya diri dan siap bersaing di level internasional? GM Arema FC sebut pelatih timnas Indonesia akhirnya dengarkan suara klub. Apa dampaknya? GM Arema FC mengungkapkan bahwa pelatih timnas Indonesia kini mulai mendengarkan dinamika yang berkembang di klub-klub. Apakah perubahan ini akan membawa dampak positif bagi timnas Indonesia? Temukan bagaimana hubungan antara klub dan pelatih bisa memengaruhi performa timnas Garuda. Isu Shin Tae-yong jadi direktur teknik PSSI, pengamat sebut ada upaya bertahan di sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong dikabarkan tengah mempertimbangkan posisi direktur teknik PSSI dan pengamat sepak bola melihat ini sebagai strategi untuk tetap terlibat di sepak bola Indonesia. Apa yang mendorong pelatih asal Korea Selatan ini untuk bertahan setelah berbagai dinamika yang terjadi? Simak ulasan lengkapnya di sini. Indra Syafri serahkan 47 nama untuk timnas U20. Dua pemain keturunan dipastikan absen. Timnas Indonesia U20 menghadapi tantangan besar menjelang Piala Asia U20 2025 dengan dua pemain keturunan yang dipastikan absen. Meski begitu, Indra Syafri sudah menyiapkan daftar 47 nama pemain untuk memperkuat timnas. Siapa saja pemain yang dipilih dan bagaimana absennya pemain keturunan akan memengaruhi strategi tim. Irfan Bahdim resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Apa peran baru yang akan dijalaninya bersama Patrick Kluivert? Irfan Bahdim yang dikenal sebagai bintang sepak bola Indonesia kini mengejutkan banyak orang dengan keputusan bergabung ke timnas, tetapi kali ini bukan sebagai pemain. Apa sebenarnya yang membuat Bahdim menerima tawaran ini? Simak peran barunya sebagai asisten pelatih bersama Patrick Kluivert. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bukan kaleng-kaleng. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia pernah bersaing dengan Vinicius dan Haaland di Golden Boy 2020. Sebuah kabar mengejutkan datang dari calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang ternyata pernah masuk nominasi Golden Boy 2020. Bersaing dengan nama besar seperti Vinicius dan Erling Haaland, siapa sebenarnya pemain ini dan bagaimana kontribusinya bisa memperkuat timnas Indonesia? Simak kisah lengkapnya. Calon pemain timnas Indonesia Mitchell Bakker pernah bersaing dengan Erling Haaland hingga Vinicius Junior di penghargaan Golden Boy 2020. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Dito Aryo Tejo memberi bocoran bahwa ada 3 pemain yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi.
Dua nama yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia adalah Ole Romenyk, Jairo Riedewald, dan Mitchell Bakker. Ya, kemarin Pak Erik sudah mengabarkan bahwa saat ini sedang ada penyelesaian dari administrasi. Tapi yang sudah dijamin adalah Ole Romenyk dan dua lagi sedang proses, ujar Dito di Kemenpora. Lalu, saat ditanya soal apakah satu nama yang dimaksud Dito adalah Mitchell Bakker, ia pun memberikan konfirmasi. Nah, itu kata Dito. Hal ini juga diperkuat dengan laporan media Belanda AD beberapa waktu lalu yang menyebut PSSI sedang berupaya untuk menaturalisasi pemain LOSC Lille itu. Mitchell Bakker sendiri memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang ternyata lahir di Ambon, Maluku. Secara rekam jejak, Mitchell Bakker bisa dikatakan sangat menjanjikan. Dia pernah membela sejumlah klub besar Eropa seperti Ajax, PSG, Bayer, Leverkusen, hingga Lille. Pemain berposisi back kiri ini punya banyak trofi selama berkarier seperti juara Liga Ustrip 19 Belanda bersama Ajax pada musim 2016 hingga 2017. Saat bermain di PSG, pemain berusia 24 tahun ini mempersembahkan gelar Liga Prancis, Piala Liga Prancis, dan runner-up Liga Champions. Selain itu, dia juga pernah menjadi bagian dari tim kelompok umur timnas Belanda dari usia 15 tahun hingga 21 tahun. Selain itu, Mitchell Bakker ternyata pernah masuk 20 besar penghargaan Golden Boy 2020 bersaing dengan pemain-pemain papan atas di Eropa. Pada saat itu, Mitchell Bakker dinilai sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan yang bermain di kompetisi benua Eropa. Pada saat itu, Mitchell Bakker dinilai sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan yang bermain di kompetisi benua Eropa. Dalam edisi tersebut, dia bersaing dengan nama-nama besar seperti Phil Foden dalam kurung Manchester City, Erling Haaland dalam kurung Manchester City, dan Vinicius Junior Real Madrid. Namun status pemain muda terbaik di Eropa jatuh kepada Haaland yang masih memperkuat Borussia Dortmund. Pada musim tersebut, dia mencatatkan 44 gol di semua kompetisi dengan rincian 28 gol di RB Salzburg dan 16 gol saat pindah ke Dortmund. Jika Indonesia berhasil naturalisasi Mitchell Bakker, dia bisa dikatakan sebagai pemain keturunan dengan CV paling mentereng saat ini melebihi Jay Inces, Calvin Verdonk, Mads Hilgers, bahkan Kevin Dix. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Jens Raven siap tampil di timnas Indonesia senior. Apakah Kluivert akan memberinya kesempatan? Jens Raven, pemain muda yang tengah naik daun, mengungkapkan kesiapan dirinya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun hanya ada satu syarat, panggilan langsung dari Patrick Kluivert. Apa yang membuat Raven begitu percaya diri dan siap bersaing di level internasional? Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Penyerang muda berbakat Jens Raven kini semakin dekat untuk mewujudkan impian besar bermain di timnas senior. Setelah tampil mengesankan bersama timnas U20 Indonesia, peluang Jens untuk dipanggil ke timnas senior terbuka lebar. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tengah membangun komposisi tim yang solid dan saat ini ia tengah memantau potensi pemain-pemain muda terbaik termasuk Jens. Jens Raven yang kini berusia 19 tahun telah menunjukkan performa luar biasa di berbagai ajang.
Di kualifikasi Piala Asia U20 2025, ia mencetak 3 gol dari 3 pertandingan, serta menorehkan 4 gol dalam 5 pertandingan di ASEAN Cup U19 2024. Selain itu, bersama Dordrecht U21, Jens berhasil mengoleksi 6 gol dari 20 pertandingan. Performa konsistennya menjadikannya salah satu pemain yang patut diperhitungkan untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Meskipun Jens sangat antusias untuk bergabung dengan timnas senior, ia mengaku saat ini fokus untuk terus memberikan yang terbaik di timnas U20 yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi Iran pada 13 Februari mendatang dengan target utama meraih 1 tempat di Piala Dunia U20. Jens pun berharap bisa mengembangkan diri lebih jauh di level U20 sebelum akhirnya diberi kesempatan membela timnas senior di ajang-ajang besar seperti Piala Asia 2027 dan Piala Dunia. Jens mengungkapkan, tentu tujuan saya adalah menjadi bagian dari tim senior. Ini seperti mimpi jika saya bisa debut di Piala Asia dan Piala Dunia. Meski demikian, ia tetap fokus pada tanggung jawabnya saat ini di timnas U20. Saya selalu siap dan fit untuk tim senior, tambahnya dengan penuh semangat. Dengan bakat dan dedikasinya yang tinggi, Jens Raven tidak hanya menjadi harapan timnas U20 Indonesia, tetapi juga pemain yang dapat membawa kebanggaan bagi bangsa di masa depan. Terus dukung perjuangan Garuda Nusantara karena potensi besar seperti Jens adalah harapan masa depan timnas Indonesia yang semakin gemilang. Feel alive, find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. GM Arema FC sebut pelatih timnas Indonesia akhirnya dengarkan suara klub. Apa dampaknya? GM Arema FC mengungkapkan bahwa pelatih timnas Indonesia kini mulai mendengarkan dinamika yang berkembang di klub-klub. Apakah perubahan ini akan membawa dampak positif bagi timnas Indonesia? Temukan bagaimana hubungan antara klub dan pelatih bisa memengaruhi performa timnas Garuda. General Manager (GM Arema FC) Muhammad Yusrinal Fitriandi memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah positif yang diambil pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pada Selasa malam (14 Januari 2025), Kluivert menggelar pertemuan penting dengan perwakilan klub-klub Liga 1 2024 hingga 2025 di Hotel Stiregis, Jakarta Pusat. Tujuan utama dari pertemuan tersebut adalah untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara pelatih timnas dan klub-klub Liga 1, sebuah langkah yang dianggap sangat strategis. Patrick Kluivert mengungkapkan kegembiraannya bisa bertemu langsung dengan para perwakilan klub. Pelatih asal Belanda itu menegaskan pentingnya kerja sama dengan klub untuk membangun timnas Indonesia yang kuat. Saya sangat senang berada di sini. Saya membutuhkan semua orang yang berada di sini, begitu juga sebaliknya, ujar Kluivert dengan antusias. Hal senada juga diungkapkan oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat, yang berharap adanya keterbukaan dari klub-klub Liga 1. Kami butuh keterbukaan dari klub sehingga kami bisa memahami kondisi mereka. Tentu untuk mewujudkan timnas yang kuat, komunikasi yang baik dengan klub sangat diperlukan, kata Denny. Sementara itu, Muhammad Yusrinal Fitriandi, perwakilan dari Arema FC, menyampaikan pujian atas inisiatif Patrick Kluivert untuk membuka ruang diskusi dengan klub-klub.
Yusrinal merasa sangat bersyukur karena akhirnya pelatih Timnas Indonesia mendengarkan dinamika yang ada di klub, terutama terkait pemanggilan pemain untuk Timnas. Pelatih Timnas akhirnya mendengarkan apa yang menjadi dinamika di klub, terutama yang berkaitan dengan pemain Timnas. Kami berdiskusi banyak hal, tambah Yusrinal. Langkah positif ini tentu memberikan harapan baru bagi pengembangan Timnas Indonesia ke depan. Melalui komunikasi yang lebih erat antara Timnas dan klub, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik dalam merancang komposisi pemain yang tepat dan menghadapi kompetisi internasional dengan lebih baik. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Isu Shin Tae-yong jadi Direktur Teknik PSSI, pengamat sebut ada upaya bertahan di sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong dikabarkan tengah mempertimbangkan posisi Direktur Teknik PSSI, dan pengamat sepak bola melihat ini sebagai strategi untuk tetap terlibat di sepak bola Indonesia. Apa yang mendorong pelatih asal Korea Selatan ini untuk bertahan setelah berbagai dinamika yang terjadi? Simak ulasan lengkapnya di sini. Pengamat sepak bola tanah air Tommy Welly mengatakan ada upaya agar Shin Tae-yong tetap bertahan di sepak bola tanah air meski tak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tanda-tanda itu dilihat Bung Towel, sapaan akrab Tommy Welly dari ramainya di media sosial. Salah satu buktinya laman Timnas Indonesia di Wikipedia berbahasa Indonesia diedit pihak tidak bertanggung jawab. Dalam laman itu ditulis posisi Direktur Teknik PSSI diisi Shin Tae-yong. Jadi yang saya amati, saya dengar ada upaya-upaya dalam kurung Shin Tae-yong untuk tetap bertahan di sepak bola Indonesia itu tetap ada. Bahkan sehari sebelum dalam kurung Patrick Kluivert datang, itu kan ada framing di media sosial dirtek dalam kurung Direktur Teknik PSSI itu Shin Tae-yong, kata Bung Towel. Bung Towel juga menyoroti ucapan perpisahan Shin Tae-yong kepada publik sepak bola tanah air yang disampaikan bertepatan dengan ketibaan Patrick Kluivert di Indonesia pada Sabtu 11 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Jadi upaya-upaya itu dalam kurung Shin Tae-yong bertahan di sepak bola Indonesia bukan omong kosong, tetapi ada ke media dan sebagainya, ada framing itu. Bahkan ketika Kluivert datang, ucapan STY itu di hari yang sama kan? Dalam konteks komunikasi itu bukan sebuah kebetulan, tegas Bung Towel. Bahkan di hari Patrick Kluivert datang, dia mengucapkan terima kasih itu. Bukan sebuah kebetulan dan kami mengamati itu. Lanjut Bung Towel yang sudah puluhan tahun mengambil profesi sebagai komentator sepak bola ini. Lantas, apakah Shin Tae-yong tetap berkarier di Indonesia meski tak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia? Di Indonesia, Shin Tae-yong memiliki akademi sepak bola yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sejumlah klub Liga 1 2024 hingga 2025 juga bisa saja mengontrak Shin Tae-yong. Terlebih, klub top seperti Bali United sedang tidak dalam performa terbaik. Beredar kabar Shin Tae-yong akan pulang ke Korea Selatan akhir Januari 2025. Namun tidak menutup kemungkinan pelatih 54 tahun ini kembali ke Indonesia. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life.
They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silent. Indra Syafri serahkan 47 nama untuk Timnas U20. 2 pemain keturunan dipastikan absen. Timnas Indonesia U20 menghadapi tantangan besar menjelang Piala Asia U20 2025 dengan 2 pemain keturunan yang dipastikan absen. Meski begitu, Indra Syafri sudah menyiapkan daftar 47 nama pemain untuk memperkuat timnas. Siapa saja pemain yang dipilih dan bagaimana absennya pemain keturunan akan memengaruhi strategi tim. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, memastikan 2 pemain keturunan, Tim Gibbons dan Dion Marks, akan absen di Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Dalam sesi latihan yang digelar di Jakarta, kedua pemain tersebut tidak terlihat hadir dan Indra mengonfirmasi bahwa mereka tidak didaftarkan untuk turnamen tersebut. Hal ini disebabkan oleh proses naturalisasi yang belum selesai, mengingat saat ini DPR masih menjalani masa reses dari 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Indra menjelaskan bahwa ia sudah menyetor 47 nama pemain untuk Piala Asia U20 2025 karena AFC memberikan batas waktu pendaftaran hingga 13 Januari 2025. Oleh karena itu, Gibbons dan Marks tidak bisa dimasukkan dalam daftar skuad yang diajukan ke AFC. Kami sudah mendaftarkan 47 pemain karena memang AFC memberi batas waktu tanggal 13 Januari, ungkap Indra kepada media. Skuad final yang akan berlaga di Piala Asia U20 hanya terdiri dari 23 pemain. Namun Indra tetap optimis dan berharap kedua pemain tersebut bisa bergabung dengan Timnas U20 Indonesia jika Garuda Nusantara berhasil lolos ke Piala Dunia U20 2025. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia harus menempati posisi 4 besar di Piala Asia U20 2025. Mudah-mudahan nanti dalam kurung Tim dan Dion masuk dalam skuad jika lolos ke Piala Dunia U20, harapnya. Di Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia U20 tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan U20, Yaman U20, dan Iran U20. Meskipun perjalanan menuju Piala Dunia U20 tak akan mudah, semangat para pemain muda seperti Jens Raven dan kawan-kawan tetap tinggi. Dengan dukungan penuh dari penggemar, Garuda Nusantara berharap dapat memberikan yang terbaik dan mencapai hasil maksimal di turnamen ini. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at
any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the Irfan Bahdim resmi bergabung dengan Timnas Indonesia. Apa peran baru yang akan dijalaninya bersama Patrick Kluivert? Irfan Bahdim yang dikenal sebagai bintang sepak bola Indonesia kini mengejutkan banyak orang dengan keputusan bergabung ke Timnas, tetapi kali ini bukan sebagai pemain. Apa sebenarnya yang membuat Bahdim menerima tawaran ini? Simak peran barunya sebagai asisten pelatih bersama Patrick Kluivert. Nama Irfan Bahdim disebut-sebut masuk ke dalam jajaran tim asisten pelatih Timnas Indonesia di bawah pelatih kepala Patrick Kluivert. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan 2 asisten pelatih Timnas Indonesia yang akan mendampingi Patrick Kluivert, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Namun, kini muncul nama baru yang sudah tak asing lagi di dunia sepak bola Indonesia yang ditunjuk sebagai asisten pelatih skuad Garuda. Di media sosial heboh nama mantan stiker Timnas Indonesia, yakni Irfan Bahdim masuk ke dalam jajaran tim asisten pelatih. Seperti diunggah oleh akun Instagram @bola24jam yang memposting susunan tim kepelatihan Timnas Indonesia. Bahkan dalam unggahan tersebut terdapat 2 nama mantan pemain Timnas Indonesia, yakni Irfan Bahdim dan Rafael Maitimo. Mereka berdua sama-sama ditunjuk sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Rafael Maitimo ditunjuk sebagai asisten pelatih I3, sementara Irfan Bahdim ditunjuk sebagai asisten pelatih IV. Pelatih kepala Patrick Kluivert asisten pelatih I, Alex Pastoor asisten pelatih II, Denny Lanzaat asisten pelatih I3, Rafael Maitimo asisten pelatih IF, Irfan Bahdim, tulis @bola24jam. Selain itu ada pelatih fisik Raymond Verheijen, pelatih kiper Maarten Stekelenburg, pelatih striker Dirk Kuyt, direktur teknik Pepijn Linders, manajer Sumarji, dan fisioterapis Matthias Ido. Indonesia for Piala Dunia 2026, tulis akun tersebut. Pelatih fisik, pelatih kiper, hingga pelatih striker merupakan para pelatih asal negara kincir angin Belanda. Hal itu sontak mengundang reaksi netizen yang memenuhi kolom komentar unggahan tersebut. Rasanya baru kemarin AFF 2010 Irfan sudah jadi asisten aja, tulis netizen. Wih mantap, ini melibatkan legenda Timnas, komentar netizen. Assistant lebih ngeri. Ada Maitimo, udah cukup kenyang dia itu di luar negeri. Ada Matthias Ibo, beliau lama bareng Luis Milla. Nama baru Irfan Bahdim. Ngeri juga pelatih striker si Dirk Kuyt, tutur netizen. Anjay, aura Piala Dunianya kuat sekali. Alhamdulillah, mantap, komentar lainnya. Namun belum dapat dipastikan jika susunan kepelatihan Timnas Indonesia benar atau tidak. Hingga berita ini dibuat, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait kebenaran susunan kepelatihan skuad Garuda tersebut.